Ada satu ketika saya belanja takjil atau JJS jalan-jalan sore, mempersiapkan berbuka puasa. Ke SMU 5 depan banyak orang jualan. Ada tukang jualan, Ustaz, alhamdulillah berkah ini bulan suci Ramadan. Dagangan saya habis, Ustaz, berkahnya Ramadan sampai saya kagak ada rumah sholat maghrib. Kata berkah di bulan. Saking berkahnya sampai kagak ada rumah sholat maghrib. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum bulan Ramadan tiba, kita disibukkan dengan satu hadis Rasulullah yang berbunyi, barang siapa orang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan jasadnya menyentuh api neraka. Ini resep nih, rombongan di hadis. Karena ada muslim wal mu'min atau yang dikatakan awam menafsirkan ini hadis menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Beras dipenuhin di dapur, betul. Telur, terigu, minyak goreng disibukkan. Dia tafsirin ini hadis melakukan, mengaplikasikan suatu hati yang senang. Ini awal, betul Pak? Yang alim karena dengan ilmunya dia paham, dia mengerti menafsirkan ini. Bagaimana makna dan hakikat syahrul Ramadan yang dikatakan oleh Nabi, Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, Ramadan syahri ummati. Bulan penuh maghfirah, bulan penuh rahmat, bulan penuh barakah. Maka itu sang alim tadi menyambut bulan suci Ramadan kamu tersebut dengan hati yang bergembira. Betul? Ada yang begitu, yang tahu diri kita, betul Pak? Yang awal tadi mau bulan suci Ramadan, dia siapin dapur, apa nggak ada diada-adain, betul? Apalagi besok mau lebaran, puasa kagak, lebaran, burung gagak di kebun pajan kan gitu. Puasa kagak, lebaran. Pokoknya puasa Ustaz, udah mau lebaran aja puasa. Iya loh, udah gak puasa, gak berasa. Kita yang berasa, ya kan? Gitu, selalu udah akhir-akhir, udah ayang-ayangan malah, betul. Begitu. Jadi awam wal alim pun menafsirkan hadis, Al-Quran pun berbeda. Ada satu ketika saya belanja takjil atau JJS jalan-jalan sore, mempersiapkan berbuka puasa. Ke SMU 5 depan banyak orang jualan. Ada tukang jualan, Ustaz, alhamdulillah berkah ini bulan suci Ramadan. Dagangan saya habis, Ustaz, berkahnya Ramadan sampai saya kagak ada rumah sholat maghrib. Kata berkah di bulan. Saking berkahnya sampai kagak ada rumah sholat maghrib. Awam apa alim? Ada aja. Maka ulama pun membagi puasa menjadi tiga. Ada saumul awam, saumul khaus, saumul khaus bil khaus. Apa saumul awam? Orang yang puasa hanya mendapatkan ju' wal atas. Apa ju' wal atas? Hanya mendapatkan haus dan lapar. Orang yang ilmunya kagak mau puasa, orang ibadah tanpa ilmu, bahwa mardud. 1000 kali kita naik haji, ilmunya enggak, maka tertolak. Gitu. Dia puasa
namun dia tidak menjalankan sholat, perintah Allah dia tidak jalankan, mata dia tidak jaga, lisan dia tidak jaga, pendengaran dia tidak jaga, bahkan apa yang menjadi kewajiban di dalam suci Ramadan dia tidak kerjakan, tetapi orang tersebut menjalankan ibadah puasa. Ini saumul Allah. Nauzubillah min dzalik. Saya yakin di sini nggak ada yang begini. Yang kedua saumul khos. Tanggung ya, terus sedikit ya. Kan setengah-setengah nggak enak ya Bu. Kalau nggak begitu maka nggak ada puas kita kayaknya. Orang yang puasa dia jalankan sholat, bahkan sampai qobliyah dia jalankan, dia baca Al-Quran sebagaimana perintah Allah dia jalankan dalam bulan suci Ramadan. Ini orang yang dia berpuasa, akan tetapi dia masih menjalankan apa yang menjadi kewajiban dia dengan tuntunan ilmunya. Dan yang terakhir shaumul khos lil khos. Dia berpuasa nggak cuma jalankan perintah dan menjauhi larangan, namun hatinya dia jaga. Tuh, cakep banget ini, cuma satu gambar dulu kita doang nih sama ini. Nggak cuma dia jalankan apa yang dilarang, ngomongin orang dia nggak mau, dengar ghibah dia nggak mau, memandang yang haram dia nggak mau, hatinya dia terjaga selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya puasa yang begitu dah, mudah-mudahan ya Pak. Cuma kita yang tahu, karena Allah yang membalas puasa kita. Makanya kita puasa harus dengan tuntunan ilmu. Besok Syawal majelis taklim, malam Senin buka hadir majelis taklim, menuntut ilmu yang difardukan oleh syariat baginda Nabi Muhammad, sehingga ibadah-ibadah kita kepada Allah tidak ditolak. Bahkan tak sampai di situ, ulama pun membagi nafsu pun menjadi 7. Ada nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mulhimah, nafsu mutmainnah, nafsu mardiyah, radiyah wa kamilah. Ini pun dibagi karena kita dianjurkan dalam bulan puasa ini untuk memerangi hawa nafsu kita. Amarah, apa itu? Orang yang masih suka menjalankan dosa dan dia tidak suka berbuat yang namanya pahala. Yang buruk aja dia kerjakan. A'udzubillah min dzalik. Lawamah, orang yang masih suka jalankan kebaikan, namun dia juga suka keburukan. Pahala dia doyan, maksiat dia doyan. Lawamah, mulhimah. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, orang yang sedang perjalanan taubat, dia meninggalkan apa yang dulu pernah dikerjakan dalam kategori dilarang Allah, dia tinggalkan dan berusaha jalankan perintah semaksimal mungkin. Ini proses hijrah seseorang. Karena kita pasti punya masa lalu, betul Pak? Dulu kita pernah nyolong mangga tetangga, kita lagi tinggalin tuh. Cuman keluar rumah lihat mangga tetangga, waduh, hijau rumput tetangga, bukan begitu Bang? Itu lagi kita tinggalin, begitu. Digoda terus. Ini kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kita lagi belajar jalankan perintah, ada orang teman ngajak maksiat, nggak ada bangku bertobat, gitu dah modelnya. Diajak ke sono, udah cukup dah, itu mah masa lalu, kita tutup, buka lembaran baru sekarang. Itu lagi berusaha sehingga menuju nafsu mutmainnah, di mana kata ulama kita nafsu mutmainnah sudah tidak lagi jalankan itu yang namanya larangan Allah, tetapi hamba Allah ini senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, udah 7 menit lewat, tinggal yang 3 lagi, kita bisa nonton di YouTube dah, gitu aja ya Pak ya, di oleh-oleh waktu kita ya. Insya Allah mudah-mudahan puasa kita termasuk puasa
yang diridhoi dan diberkahi Allah, sehingga bulan Ramadan ini menjadi bulan momen diterimanya amal ibadah kita, sehingga turun maghfirah, rahmat wal barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya begitu aja, kalau masih kangen ntar ada di YouTube yang tiganya, gitu aja saja. Redonya ya, maafin ya, begitu aja. Udah sejuk ini ngomong, ya gitu aja.